Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 622. Junia adalah sepupu yang sejak kecil selalu melindungi Albert dan paling dekat dengannya. Namun, pada saat Albert mencintai seorang perempuan, Junia jelas-jelas dapat memberinya banyak kemudahan. Namun, kakak sepupunya itu sama sekali tidak mendukungnya. Sebaliknya, Junia menentangnya, menghentikannya, bahkan memarahinya. Albert mencintai Olivia, tapi tidak bisa memilikinya. Hal itu membuat Albert merasa amat sangat tersiksa. Sepupu yang paling dekat dengannya juga tidak mendukungnya. Hal itu juga membuatnya merasa sangat tersiksa. Kalau ada masalah dengan pekerjaanmu, kamu ingin curhat sama aku, kamu tinggal telepon aku, kok. Kamu bisa pergi ke rumahku. Besok aku nggak buka toko. Kamu mau ngomong apa sama aku bisa beri kamu waktu sepanjang hari untuk mendengarkan curhatanmu. Lagi pula, bagaimana pekerjaanmu bisa lancar, Albert? Kamu lihat apakah kamu curahkan perhatianmu ke pekerjaanmu? Kamu terus berpikir bagaimana cara mendekati Olivia. Aku sudah bilang berulang kali sama kamu. Olivia sudah menikah. Dia sama sekali nggak menaruh rasa padamu. Untuk apa kamu terus ganggu dia seperti ini? Albert, kamu hanya akan menghancurkan persahabatan antara kamu dan Olivia. Karena kamu, dia sudah berantem sama suaminya 2 kali. Kamu nggak akan merasa nggak enak hati, tapi aku merasa sangat nggak enak hati dengan mereka. Albert membuang muka dan melihat pemandangan jalanan di luar jendela. Sepanjang jalan penuh dengan lampu kelap-kelip, ramai dengan orang yang berlalu lalang. Meski sebentar lagi tahun baru, orang-orang yang datang dari kota lain mulai kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan tahun baru, tetap saja masih banyak orang yang menetap di kota ini untuk merayakan tahun baru. Kak Junia, aku nggak bisa kendalikan diriku. Aku tahu caraku salah. Orang-orang akan bilang aku perusak rumah tangga orang. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Hanya melihat sebentar saja. Walau nggak bisa ngomong sama dia, aku tetap merasa puas. Jelas-jelas aku yang lebih dulu kenal dengannya. Sudah lebih dari 10 tahun aku kenal dia. Tapi aku malah jadi orang ketiga dalam pernikahannya. Seharusnya Stefan yang jadi orang ketiga. Dia baru kenal Kak Olivia beberapa bulan. Kenapa malah dia yang mendapatkan Kak Olivia? Kalau bukan sedang menyetir mobil, Junia ingin menarik Albert ke bawah keran lalu membuka keran air. Setelah itu, dia akan membiarkan air membasahi kepala Albert supaya adik sepupunya itu bisa sadar. Yang namanya cinta nggak peduli berapa lama kalian saling kenal. Cinta itu soal berjodoh. Kamu nggak berjodoh dengan Olivia. Sekalipun kalian sudah saling kenal seumur hidup juga nggak ada gunanya. Tanpa Stefan, kamu dan Olivia juga nggak akan mungkin bersama. Kenapa kamu nggak bisa mengerti juga? Kenapa kamu harus terjerat dalam masalah ini? Olivia nggak mencintai kamu, Albert. Itu yang paling penting. Kalau dia mencintaimu, 10 orang Stefan juga nggak akan bisa gantikan kamu. Dia hanya anggap kamu sebagai adiknya. Albert menjambak rambutnya sendiri karena merasa frustrasi. Kak Junia, aku nggak mau jadi adiknya. Aku nggak ada hubungan darah dengannya. Kak, aku hanya ingin coba sekali saja. Kalau nggak coba, aku nggak akan rela. Kamu mau coba apa? Memangnya sikap Olivia masih kurang jelas? Kamu masih ingin mengejarnya secara terbuka? Tukas Junia. Albert. Albert memang punya pemikiran seperti itu. Aku sudah ngomong panjang lebar sama kamu, tapi kamu sama sekali nggak mau dengar. Cintamu pada Olivia hanya akan menyakitinya. Keberadaanmu sendiri akan menimbulkan konflik di rumah tangganya. Lagi pula, orang tuamu nggak akan setuju kamu dekati Olivia. Menurutmu, keluargamu nggak akan bisa terima Olivia. Kamu sendiri juga belum punya kemampuan untuk jadi mandiri. Kalau kamu ganggu Olivia terus, kamu hanya akan sakiti dia. Apakah seperti ini cintamu pada Olivia? Albert,
Cinta itu nggak harus memiliki, tapi memberi dengan setulus hati. Kalau kamu benar-benar mencintai Olivia, kamu harus doakan dia agar bahagia. Kalau dia bahagia, kamu juga bahagia. Meski dia nggak bersamamu. Albert tidak berbicara lagi. Begitu dia menyadari kalau Junia sedang melaju ke arah rumahnya, Albert segera bertanya, "Kak, kamu mau antar aku pulang ke rumah?" "Iya, aku antar kamu pulang. Jam segini tanteku masih belum keluar. Dia pasti masih di rumah. Aku mau kamu lihat bagaimana reaksinya saat tahu kamu suka sama Olivia. Dengan begitu kamu akan mengerti apa yang akan terjadi pada Olivia karena cintamu itu." Junia awalnya tidak ingin tantenya tahu kalau Albert diam-diam mencintai Olivia. Dia tahu sifat tantenya. Begitu tantenya mengetahui hal ini, reaksi tantenya itu pasti akan sangat keras. Namun, Albert terus mengganggu Olivia. Oleh karena itu, Junia hanya bisa memberi tahu tantenya. Junia akan menggunakan cara paling kejam untuk membuat Albert menyerah dan merelakan Olivia. Albert merasa ibunya suka dengan Olivia, karena itu dia berkata, "Mamaku pasti akan sangat senang saat tahu hal ini. Dia sangat suka sama Kak Olivia." Junia tertawa sinis. Dia hanya bisa mengatakan kalau Albert terlalu muda dan tidak terlalu memahami sifat ibunya. Bab 623. Junia mengebut sepanjang jalan dan mengantar Albert pulang ke rumah keluarga Pratama. Setelah menghentikan mobil, Junia mengirim pesan ke Olivia terlebih dahulu. Dia meminta Olivia untuk menunggunya di toko. Sekitar setengah jam lagi dia akan kembali ke toko. Olivia pun membalasnya dengan emotikon oke. Ibunya Albert, Desi, baru saja mau keluar. Setiap malam dia akan berkumpul dengan teman-temannya. Dia akan bermain kartu, menghadiri perjamuan, atau menemani suaminya bersosialisasi dengan klien atau pengusaha lainnya. Ibunya Albert awalnya terkejut ketika melihat mobil putranya berhenti di depan rumah, tapi orang yang keluar dari mobilnya adalah keponakannya. Namun setelah itu, dia berkata, "Junia, kok kamu bisa bareng sama Albert?" Kemudian, Desi berbicara dengan putranya yang baru saja turun dari mobil. "Papamu bilang kamu menghilang begitu pulang kerja. Albert, papamu lagi sibuk sekarang. Kamu harus bantu papamu." Suaminya bilang cabang Aditama awalnya memiliki hubungan bisnis dengan Pratama Group. Namun, entah karena alasan apa, baru-baru ini Aditama Group secara sepihak menghentikan kerja sama dengan mereka. Kemudian, suaminya juga sedang menegosiasikan beberapa proyek. 2 di antaranya sudah mencapai tahap penandatanganan kontrak namun, semua direbut oleh Aditama Group. Dalam dunia bisnis, sebenarnya hal seperti itu sangat wajar. Namun, Aditama Group pertama, Tama menghentikan kerja sama. Kemudian, perusahaan itu mengambil proyek mereka secara terang-terangan. Semua ini seperti Aditama Group sedang mengumumkan kepada semua orang kalau Aditama Group bermasalah dengan Pratama Group. Meski kerja sama antara Pratama Group dan Aditama Group tidak terlalu banyak, karena kedua perusahaan bergerak di bidang yang berbeda. Oleh karena itu, kedua perusahaan tidak memiliki banyak kerja sama. Namun, Aditama Group seperti sedang mengirim sinyal kepada dunia luar agar Pratama Group menjadi menarik perhatian. Terbukti banyak orang ingin tahu apakah Pratama Group telah menyinggung Aditama Group. Tidak banyak perusahaan yang berani menantang Aditama Group. Hanya Sanjaya Group yang berani. Namun, Sanjaya Group memiliki fondasi yang kuat. Penerusnya juga sangat hebat, sehingga bisa bersaing dengan Stefan. Akan tetapi, Pratama Group tidak sebanding dengan Sanjaya Group. Kalau mereka berani menantang Aditama Group, bukankah itu tindakan bunuh diri? Sementara itu, orang-orang yang suka bertaruh sudah melakukan taruhan. Mereka bertaruh berapa tahun Pratama Group bisa bertahan melawan Aditama Group. Desi tahu suaminya telah menanggapi spekulasi di luar sana. Suaminya mengatakan kalau mereka tidak ada konflik dengan Aditama Group. Namun, pihak Aditama Group sama sekali tidak memberi tanggapan.
Ayah Albert ingin menemui Stefan. Namun balasan yang dia dapat hanyalah sebelum tahun baru, tidak ada waktu, setelah tahun baru, mau atur jadwal dulu. Tuan Muda Aditama sangat sibuk dengan pekerjaannya. Orang biasa tidak bisa bertemu dengannya. Kalau setelah tahun baru ayah Albert bisa bertemu dengan Stefan, Desi merasa hubungan kedua keluarga masih bisa membaik. Bagaimanapun, Stefan sangat baik dengan Albert di derjamuan terakhir kali. Karena Stefan sempat berbincang dengan Albert, hal itu membuat Albert bisa menempati posisi sebagai penerus dengan mantap. Oleh karena itu, Desi tidak mengkhawatirkan krisis jangka pendek yang sedang dihadapi perusahaan saat ini. Ma, abis pulang kerja aku langsung ke toko Kak Junia, terang Albert. Sejak kecil kamu suka ikut kakakmu kemana-mana. Sekarang sudah dewasa masih saja seperti dulu, kata Desi. Tante mau kemana? Tanya Junia. Junia menaiki anak tangga dan berjalan ke depan tantenya. Kemudian, dia memperhatikan penampilan tantenya sambil memuji, tante cantik banget malam ini. Kelihatannya 20 tahun lebih muda. Kalau kita jalan bareng, kita seperti kakak adik. Desi mengulurkan tangannya dan mencolek mulut Junia. Ini mulut seperti ada madu, manisnya minta ampun. Kamu ini, ya, kalau bisa dapat pria baik dan cepat-cepat menikah, tante akan senang sekali. Nggak usah dandan juga terlihat lebih muda. Junia tertawa pelan, tante tenang saja. Aku pasti akan menikah. Tunggu saja, siapkan amplop yang besar. Aku punya banyak keponakan, tapi paling sayang sama kamu. Kalau kamu menikah, tante pasti akan kasih amplop yang besar agar kamu bisa mengadakan pesta yang meriah. Tante jangan pergi dulu. Kita masuk ke dalam, ya. Aku ingin bicarakan sesuatu dengan tante. Ada apa? Tanya Desi sambil berjalan kembali ke dalam rumah. Bab 624. Om belum pulang. Masih ada perjamuan dengan klien. Dia nggak akan pulang sebelum jam 12. Adik perempuan Albert masih kuliah. Karena saat ini sedang libur semester, adiknya jalan-jalan dengan teman-temannya dan akan kembali sebelum tahun baru. Jadi saat ini tidak ada orang lain di rumah. Desi dan Junia duduk berdua di sofa, sedangkan Albert duduk di samping mereka sambil menatap sang ibu dengan gugup. Junia, kamu mau ngomong apa sama tante? Tante, aku mau jelaskan lebih dulu. Masalah ini bukan salah Olivia. Tante dengar dulu baru boleh marah. Tapi tante hanya dolen marah sama anak tante, jangan salahkan Olivia. Junia melakukan antisipasi terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia harus melindungi Olivia. Kalau tante marah pada Olivia, aku nggak akan datang ke rumah tante lagi. Ada apa, sih? Kenapa kamu sampai ngomong seperti itu? Tante nggak akan marah pada Olivia. Kamu dan Olivia sudah berteman belasan tahun. Tante juga lihat dia dari kecil sampai dewasa sekarang. Dia anak yang pengertian. Tante malah suka banget sama dia. Bagaimana mungkin tante marah padanya? Ujar Desi sambil tertawa pelan. Kamu ngomong saja. Sebenarnya ada apa? Albert salah apa sampai melibatkan Olivia? Tanya Bella, Junia baru saja ingin bicara. Namun, Albert tiba-tiba berkata dengan serius sambil menatap ibunya, Ma, aku mencintai Kak Olivia. Aku diam-diam suka sama dia selama beberapa tahun. Tapi Kak Junia nggak dukung aku. Dia malah halangi aku mengejar Kak Olivia. Dia bilang Mama nggak akan setuju aku pacaran dengan Kak Olivia. Mama bilang Mama suka banget sama Kak Olivia. Jadi, Mama bakal setuju aku pacaran dengan Kak Olivia, kan? Begitu mendengar perkataan putranya, senyum di wajah Desi seketika membeku. Dia spontan menoleh dan menatap keponakannya, lalu bertanya, Junia, bukannya Olivia sudah nikah? Iya, Tante. Olivia sudah nikah, bahkan hubungannya dengan suaminya sangat baik sekarang. Dia juga sudah menolak Albert dengan jelas. Albert yang terus ganggu dia. Desi menoleh dan menatap putranya lagi.
Sedangkan Albert menatap ibunya dengan penuh harap. Namun pada detik berikutnya, Desi memukul bahu Albert dengan begitu keras hingga Albert jatuh ke sandaran tangan sofa. Albert, memangnya Olivia satu-satunya perempuan di dunia ini. Kamu malah jatuh cinta padanya. Dia sudah nikah, tapi kamu masih saja terus ganggu dia. Kamu sudah gila. Dia. Bella teringat kalau keponakannya masih ada di sana. Dia pun merasa tidak enak hati untuk mengatakan hal buruk tentang Olivia. Junia, tante sudah tahu. Kamu pulang dulu saja. Tante mau bicara dulu dengan Albert, kata Desi kepada Junia. Kemudian, Desi bertanya, Junia, kapan ini terjadi? Sebelum atau sesudah Olivia nikah? Sesudah Olivia nikah, jawab Junia. Raut wajah Desi menjadi semakin dingin. Tante, Olivia nggak pernah ingin menjadi pacar Albert. Dia selalu menganggap Albert sebagai adik. Aku juga berusaha untuk halangi Albert. Tapi dia nggak mau dengarkan aku. Tante jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia pergi ganggu Olivia lagi dan buat Olivia selalu bertengkar dengan suaminya. Desi bergumam pelan, yang penting aku tahu sikap Olivia. Desi sangat marah, namun, masalah ini bukan salah Olivia. Sekalipun dia marah, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Olivia. Bagaimanapun, dia melihat Olivia tumbuh sejak kecil hingga dewasa. Desi sangat memahami sifat Olivia. Olivia benar-benar menganggap Albert sebagai adiknya. Tidak ada perasaan yang lain. Cara Olivia menatap Albert sangat murni. Hanya saja, Desi tidak pernah menyangka orang yang memiliki perasaan lain adalah anaknya sendiri. Bab 625. Tante, aku datang ke sini dengan mobil Albert. Aku nggak bawa mobil sendiri. Tante tolong suruh sopir antar aku kembali ke toko. Desi berusaha menahan amarahnya. Dia memanggil seorang pelayan dan menyuruhnya untuk memberitahu sopir agar sopir mengantar Junia pulang. Setelah Junia pergi, Desi memukul putranya lagi dan memarahinya. Albert, kamu mau buat mama mati kesal. Olivia 3 tahun lebih tua dari kamu. Latar belakangnya juga kurang bagus. Kamu sudah buta bisa suka sama dia. Ma, bukannya mama sangat suka sama Kak Olivia. Tukas Albert, lagi pula, apa salahnya kalau dia 3 tahun lebih muda? Bukan 30 tahun lebih tua. Kenapa latar belakang Kak Olivia nggak bagus? Keluarganya bukan preman, hanya petani biasa. Dia nggak pernah melakukan sesuatu yang ilegal, sama sekali nggak ada catatan kriminal. Desi sangat marah. Mama suka sama dia, karena dia teman Junia. Mama anggap dia seperti keponakan sendiri. Terus dia nggak ada hubungan sama kamu, makanya mama bisa suka sama dia. Kalau tahu kamu punya pemikiran seperti itu, mama nggak akan pernah biarkan kalian berhubungan. Albert, kamu cepat buang jauh-jauh pemikiranmu itu. Jangankan Olivia sudah nikah. Sekalipun dia belum nikah, mama juga nggak akan setuju kalian berdua pacaran. Apalagi keluarga Olivia yang di kampung itu benar-benar parah, mata duitan semua. Siapapun yang berhubungan dengan mereka pasti akan sial. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Mama akui Olivia anak yang baik. Tapi dia nggak cocok untukmu. Dia nggak layak jadi pasanganmu. Kamu adalah anak keluarga Pratama yang akan jadi penerus kelas. Istrimu harus dari keluarga ternama. Olivia bisa bantu kamu apa? Dia nggak bisa bantu kamu apapun, Albert. Mama nggak akan pernah izinkan kamu menikahi perempuan yang nggak punya latar belakang. Kalau kamu nikahi dia, lalu keluarganya di kampung tahu, mereka pasti akan manfaatkan nama keluarga kita untuk mendapatkan keuntungan. Sekalipun kita nggak pedulikan mereka, nggak anggap mereka sebagai keluarga. Hal itu akan pengaruhi reputasi keluarga kita. Albert langsung membantah, Ma, aku suka sama Kak Olivia. Aku nggak inginkan apapun dari dia. Aku juga nggak butuh bantuan dia. Semua orang tahu hubungannya dengan keluarganya di kampung sangat buruk.
Orang-orang itu nggak akan bisa manfaatkan hubungan mereka dengan Kak Olivia untuk merusak reputasi keluarga kita. Ma, aku benar-benar suka sama Kak Olivia. Bisa nggak Mama? Nggak bisa. Jangan minta apapun dari Mama. Selama itu berhubungan dengan Olivia, Mama nggak akan setuju. Apalagi Olivia sudah menikah. Dia sudah punya suami. Orang lain akan anggap kamu apa kalau kamu ganggu dia terus. Anggap kamu sebagai pebinor, perebut bini orang. Albert, aku ingatkan kamu. Kalau kamu berani pergi ganggu Olivia lagi, jangan salahkan Mama kalau Mama lakukan sesuatu pada Olivia. Raut wajah Albert seketika berubah. Ma, ini nggak ada hubungannya dengan Kak Olivia. Aku nggak peduli. Keberadaannya sudah menyebabkan anakku nggak mau kerja dengan serius dan jadi perusak rumah tangga orang lain. Aku mau buat perhitungan dengannya. Kalau kamu masih terobsesi sama dia, aku akan buat dia nggak bisa hidup di kota Mambera lagi. Albert terkejut ketika menatap ibunya yang kini telah berubah menjadi sosok yang dingin dan tidak berperasaan. Belum lama ini, ibunya terus mengatakan kalau dia sangat menyukai Olivia. Namun, begitu tahu Albert menyukai Olivia, sikap ibunya langsung berubah total. Mulai sekarang, aku akan atur orang untuk ikuti kamu 24 jam. Kalau aku tahu kamu masih berani pergi ke toko buku Junia untuk cari Olivia, aku akan suruh orang hancurkan toko buku itu dan paksa Olivia untuk tinggalkan kota Mambera. Nggak hanya Olivia, kakaknya, keponakannya dan suaminya juga. Semua nggak boleh tinggal di kota Mambera lagi. Albert, kalau kamu benar-benar sayang Olivia, suka dia dan ingin dia punya kehidupan yang baik, kamu harus dengarkan kataku dan buang jauh-jauh keinginanmu itu. Jangan lakukan hal yang merusak rumah tangga Olivia lagi. Kalau enggak, aku bisa lakukan semua yang aku bilang barusan. Wajah Albert menjadi pucat seperti kertas putih. Dia menatap ibunya sambil tercengang, lalu teringat dengan bujukan Junia. Junia pernah bilang jangan lihat ibunya sangat menyukai Olivia. Begitu ibunya tahu Albert menyukai Olivia, sikap ibunya akan langsung berubah drastis. Ternyata semua perkataan kakak sepupunya itu benar. Apakah tidak ada yang mendukung cintanya pada Olivia? Ma, Albert dengan susah payah berkata, jangan apa-apakan Kak Olivia. Jangan lakukan apapun yang menyakiti Kak Olivia. Aku akan coba, buang perasaanku padanya. Albert sama sekali tidak peduli orang lain mau mengatainya orang ketiga, perusak rumah tangga Olivia dan lain sebagainya. Dia selalu merasa dia yang mengenal Olivia lebih dulu. Cintanya yang datang terlambat. Namun, Albert tidak ingin melihat Olivia disakiti oleh ibunya. Bab 626. Ada beberapa hal yang tidak ingin Albert hadapi, tapi dia tahu dengan sangat jelas. Olivia tidak memiliki backingan, sedangkan ibunya adalah nyonya keluarga Pratama. Dibandingkan dengan Olivia, keluarga Pratama jauh lebih kaya dan berkuasa. Jika ibunya ingin melakukan sesuatu pada Olivia, maka Olivia tidak akan sanggup melawan ibunya. Olivia hanya bisa meninggalkan kota Mambera. Bukan coba, tapi harus. Pokoknya harus, ingat itu. Perintah Desi dengan dingin. Desi bisa melakukan apapun yang telah dia katakan. Dia langsung memanggil dua pengawal dan menyuruh mereka, mulai sekarang kalian berdua selalu ikuti Albert. Selama dia pergi ke SMP Negeri Kota Mambera, kalian langsung beritahu aku. Wajah Albert menjadi pucat pasi. Di sisi lain, sopir keluarga Pratama mengantar Junia kembali ke toko. Olivia telah memindahkan semua rak di depan toko ke dalam toko. Kemudian, dia juga mengemas semua bahan dan alat untuk membuat barang kerajinan tangannya. Dia juga membungkus sayur dan makanan ringan sisa di lemari es ke dalam kantong untuk dibawa pulang. Besok toko tidak buka. Toko baru buka lagi saat anak sekolah mulai semester baru sesudah tahun baru. Olive, semua sudah beres. Sudah beres. Barang-barang ini taruh di mobilmu dulu, atau besok baru aku pindahkan.
Masukkan ke mobilku saja. Nanti aku sekalian antar kamu pulang, kata Junia. Olivia mulai memindahkan barang-barang ke mobil Junia. Dia memindahkan barang sambil tertawa, lalu berkata, kita pergi minum-minum. Nanti kamu masih bisa antar aku pulang. Sekalipun kamu berani menyetir dalam kondisi mabuk, aku nggak berani naik mobilmu. Cari sopir pengganti. Olivia tiba-tiba teringat dengan Dimas, lalu berkata, Dimas kerja jadi sopir pengganti. Dia lumayan bisa diandalkan juga, kok. Pria picik di rumahku juga bilang Dimas bisa diandalkan. Nanti kalau kita sudah mau pulang, aku akan telepon dia, suruh dia antar kita pulang. Junia malah berkata, nggak usah, aku sudah cari sopir pengganti. Siapa? Tanya Olivia. Aku suruh adikku. Aku suruh dia tunggu kita di No Limit. Dia alergi alkohol, nggak bisa minum. Apalagi dia adikku. Sekalipun kita berdua mabuk, dia ada di sini. Kita berdua nggak usah khawatir ada orang macam-macam dengan kita. Kita mau pergi minum bukannya nggak boleh. Tapi kita harus belajar lindungi diri sendiri. Kalau sudah mabuk, mudah terjadi hal yang nggak diinginkan. Sebenarnya Juni juga sangat jarang pergi ke tempat-tempat seperti bar. Kadang-kadang dia pergi minum segelas 2 gelas untuk menghilangkan stres. Namun, dia selalu meminta adik atau kakak sepupunya untuk menemaninya. Dengan begitu, dia bisa minum dengan tenang. Kalau mabuk, dia juga tidak perlu khawatir orang lain macam-macam dengannya. Kamu memang lebih bijak, puji Olivia. Olivia tidak memiliki kakak atau adik laki-laki. Sedangkan para kakak sepupunya sama sekali tidak bisa diandalkan. Kalau Olivia mengajak mereka, mungkin saja mereka akan langsung menjualnya saat dia mabuk. Seandainya Stefan ada di sini, untuk apa memikirkan pria itu? Justru pria picik itu yang membuat Olivia kesal begini. Bab 627. Setelah tidur selama beberapa jam di kantor, Stefan yang disebut picik oleh Olivia baru bangun. Begitu dia membuka matanya, dia mendapati tubuhnya ditutupi dengan mantel tebal. Dia menyingkirkan mantel itu terlebih dahulu, lalu melihat jam tangannya. Sudah jam 9 malam. Stefan kaget sendiri. Bisa-bisanya dia tidur begitu lama. Ada beberapa kotak makan di atas mejanya. Semua itu makan malam yang dibawakan oleh manajer umum kantor cabang. Mungkin manajer itu melihat Stefan sedang tidur. Karena itu, dia tidak membangunkan Stefan. Sepertinya dia juga yang menutupi tubuh Stefan dengan mantel. Stefan duduk tegak dan terdiam selama beberapa menit. Kemudian, dia berdiri lalu pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin agar lebih segar. Beberapa menit kemudian, Stefan baru keluar dari kamar mandi. Dia kembali ke meja kerjanya dan membuka beberapa kotak makan di atas meja. Makanan di dalam kotak makan masih panas. Dia pun duduk dan mulai makan. Pada saat yang sama, Stefan mengambil ponselnya dan membuka WhatsApp. Selain orang-orang di perusahaan mengirim pesan untuk meminta instruksi dari Stefan, adik-adiknya juga mengiriminya beberapa pesan. Selesai membaca semua pesan masuk di WhatsApp, Stefan menatap layar ponselnya dengan lekat. Tidak ada satupun pesan dari Olivia. Padahal, Bilesti bilang Olivia tidak marah lagi. Pada saat ini, Olivia pasti masih membuat barang kerajinan tangan di toko, atau sedang asyik mengobrol dengan Odelina di rumah Odelina. Mungkin, Olivia bahkan tidak ingat siapa Stefan. Stefan merasa dadanya sesak. Setelah keluar dari WhatsApp, dia melihat pesan baru. Dia pun membuka pesan itu. Tidak disangka, itu pesan dari Bilesti. Bilesti mengirimkannya pada sore hari. Stefan tertidur, tidak mendengar notifikasi ponselnya. Dan Stefan, malam ini Non Olive mau ke bar dengan Non Junia. Pesan dari Bilesti hanya satu baris. Namun, pesan itu langsung membuat wajah Stefan menjadi cemberut. Dia bahkan tidak bisa makan lagi, karena itu dia langsung menelepon Bilesti. Sesaat kemudian,
Bilesti baru mengangkat telepon. Dan Stefan, aku cari alasan turun ke bawah untuk buang sampah baru bisa angkat telepon dan Stefan, kata Bilesti, kenapa dan Stefan baru balas. Non Olivia mungkin sudah di bar sekarang. Dia pergi ke bar mana, Bi? Aku tadi malam begadang semalaman. Pas sore sudah nggak kuat lagi, jadi tidur sebentar. Begitu bangun aku baru lihat pesan dari Bibi. Bilesti berpikir dalam hati. Pantas saja dia sudah lama mengirim pesan kepada Stefan, tapi Stefan tidak membalas pesannya. Ternyata Stefan sedang tidur. Olivia pergi ke bar mana, Bi? Dalam hati Stefan mengerti. Dia yang membuat Olivia ingin pergi ke bar untuk minum-minum. Dia pun merasa sedikit menyesal. Mengapa dia begitu picik? Hanya karena Olivia tidak memberitahunya masalah Odelina dan mantan mertuanya. Stefan bertengkar dengan Olivia. Kalau dipikir-pikir kembali, Stefan benar-benar terlalu picik. Olivia adalah perempuan yang sangat kuat dan mandiri. Dia tidak mungkin mengandalkan Stefan dalam segala hal. Aku juga nggak tahu Non Olive pergi ke bar mana, dan aku hanya dengar dia ajak Non Junia pergi ke bar. Dia bilang akhir-akhir ini merasa terlalu tertekan. Jadi dia ingin pergi ke bar untuk menghilangkan stres. Stefan terdiam, lalu berkata, "Oke, aku mengerti." Setelah mengakhiri panggilan dengan Bilesti, Stefan segera menelepon Reiki. Begitu Reiki mengangkat telepon, Stefan langsung berkata, "Reiki, cepat bantu aku cari Olivia dan Junia pergi ke bar mana." Sudah pergi berapa lama mereka? Junia pergi ke bar. Kenapa dia nggak ajak aku? Reiki. Oke. Sekarang juga aku suruh orang cari tahu. Kalau sudah dapat info, aku akan pergi ke sana dan bawa mereka berdua pulang. Oke. Kemudian, Reiki berkata lagi, nggak ada angin nggak ada hujan, kenapa mereka berdua tiba-tiba pergi ke bar? Kalau mau minum kasih tahu aku suruh orang cari tahu. Kalau sudah dapat info, aku akan pergi ke sana dan bawa mereka berdua pulang. Oke. Kemudian, Reiki berkata lagi, nggak ada angin nggak ada hujan, kenapa mereka berdua tiba-tiba pergi ke bar? Kalau mau minum kasih tahu aku saja. Aku tinggal pulang ke rumah dan kasih mereka wine berkualitas koleksi papaku. Nggak perlu pergi ke bar. Stefan terdiam sejenak, lalu berkata, aku bertengkar dengan Olivia, cerita bersambung.